warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Yang selanjutnya saya juga mau mengucapkan selamat datang juga ke Pak Cahyo. Pak Cahyo sudah bergabung? Sudah Pak Isma, selamat pagi Pak Isma, selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi Pak Cahyo. Semoga apa kabar nih? Baik Bu. Ini seperti ibu, bapak, dan cucu nih bagaimana? Betul. Anak dan cucunya Bu Yayu. Betul. Iya betul. Tiga generasi sama cucu. Tiga generasi nih kita bertiga. Alhamdulillah. Dan Omar, hello, are you there? Yes, I'm here. Okay, thank you very much for joining us. And Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara pada pagi hari ini, dan untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Prof. Yayu. Untuk itu saya bantu untuk share screen ya, Bu Yayu ya? Ya betul, ya. Saya nggak bisa soalnya gaptek ini orang tua. Sebentar Bu. Ya. Untuk itu Bu Yayu, saya tidak memperkenalkan Ibu secara spesifik karena teman-teman dan insya Allah nanti Ibu akan sharing oleh Ibu sendiri. Jadi saya langsung ke Ibu. Mangga Bu, dipersilakan. Oke. Terima kasih Mas Isma telah mengundang saya dalam pertemuan ini. Terima kasih sekali sehingga saya bisa join dan bisa bertambah tambah kenalan, tambah pengalaman, pengetahuan juga dengan generasi muda. Juga terima kasih kepada Bu Ana Widiana tadi ya, juga telah mengundang saya. Kemudian pada Pak Cahyo ini memang anak saya ini, Pak Cahyo Rahmadi. And good morning, Louis Omar Kalfat. Sorry if I'm wrong in spelling your name. It's okay. Okay. May I introduce myself to you? I am already retired since 2015 from the Institute Sciences of Indonesia. And I already started in biospeleology intensively since 2002. Okay, I will start it. But I'm sorry, I will use my language, Bahasa Indonesia, because the audience is, most of them are Indonesian. Oke, saya mulai ya Mas Isman. Yang penting dalam belajar biospeleology itu adalah pertama itu next Mas. Yang pertama Mas, slide. Harus paham apa itu biospeleology. Dan terutama kemudian setelah paham juga harus suka. Karena semua kegiatan kalau dilandasi kesukaan, hobi itu akan diresapi, dihayati, dan dikerjakan dengan baik. Next, Mas. Next slide. Nah, dalam belajar biospeleology itu ada dua kata, yaitu bios, kehidupan, biota, dan speleation atau gua. Nah, gua adalah ajang di mana kita akan melakukan penelitian. Itu harus dikenali baik sebagai modal kita sebagai biospeleologist. Terus kita harus mempersiapkan diri untuk bekerja di dalam gua. Peralatannya seperti apa? Berapa banyak yang harus dibawa? Lengkapilah semuanya peralatan itu dengan baik. Peralatan keselamatan di dalam gua. Tentu saja ini adik-adik speleolog itu yang suka sering menelusuri gua sudah paham benar tentang peralatan, perlengkapan dalam penelusuran gua. Itu harus kita perhatikan. Dan jangan lupa selalu bawa makanan dan minuman. Enggak apa? Fitted. Kemudian yang kedua adalah
biota. Nah, biota ini adalah objek yang akan diteliti. Dan di dalam gua itu, biota itu jenisnya sangat beragam. Walaupun gua itu kelihatannya gelap, tidak berpenghuni, tetapi ternyata isinya kehidupan di dalamnya itu banyak sekali. Nah, tentu saja kalian yang ingin belajar biologi harus menentukan kelompok mana yang menjadi pilihan saya. Aku pakai HP aja. Kelompok mana yang akan menjadi pilihan untuk penelitian kita, sehingga kita bisa membuat perencanaan. Tidak boleh. Yes, Mas. Ya, pindah next Mas. Slide berikutnya. Nah, ini gua. Gua itu adalah medan kita harus meneliti, dan gua itu mempunyai di dalamnya tidak bisa diduga. Kecuali kalau kalian pernah masuk atau sudah mempunyai peta-peta guanya seperti apa, bentuk lorongnya dan lain sebagainya, lantainya seperti apa. Tetapi seandainya belum punya bekal seperti itu harus mempersiapkan diri. Yuk, lanjut Mas. Dan harus enjoy di dalam gua itu. Karena kita akan melihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di dalamnya. Itu ternyata bukan main. Ini jenis-jenis yang ada di Indonesia. Maybe Louis Omar have experience with biodiversity in the case of Mexico, but it's quite different species with Indonesian species. Oke, lanjut Mas. Ini grup mamalia dan kemudian adalah yang invertebrata. Next slide. Nah, tidak kalah menariknya dengan yang vertebrata. Justru yang invertebrata ini yang banyak sekali spesiesnya, terutama dari grup arthropoda. Nah, saya tidak akan menjelaskan, ini hanya merupakan contoh-contoh yang kalian akan temui bila mana kalian menelusuri buah-buah di Indonesia. Oke, next slide. Nah, kedua, gua itu tidak mudah. Ada kalanya memerlukan effort atau usaha dalam menjangkau lokasinya itu. Transportasinya bisa melalui udara, air, atau harus jalan kaki, atau harus merayap dinding tebing. Jadi saya kalau merayap dinding tebing itu dan ada Mas Cahyo yang selalu mengawal saya, itu ya anak mengawal ibunya supaya tidak terjatuh di dalam tebing. Jadi itu hal-hal seperti itu yang memang harus kita hadapi setiap hari. Tidak mudah, tidak seperti kita bekerja di permukaan. Saya juga ada pengalaman bekerja di belantara, di hutan belantara. Tetapi keasikan bekerja di dalam gua dan di dalam hutan belantara itu sangat berbeda. Ya, terus Mas, next Mas. Nah, dalam hal pelajaran mempelajari biospeleologi itu ada 3 poin menurut pengalaman saya. 3 poin yang harus kita jadikan bekal. 1, kenali lokasi. 2,
tentukan maksud dan tujuan dalam penelitian atau observasi. 3, jaga etika kita sebagai ilmuwan. Nah, dalam mengenali lokasi, walaupun tadi sudah sedikit banyak saya singgung, tetapi kita harus tahu persis letak guanya di mana, mulut guanya di mana, ada di provinsi mana, kabupaten, desa, bahkan sekarang sudah ada zamannya tahu koordinatnya. Cari peta lengkapnya, sehingga supaya kita tidak membuang waktu selama dalam mencari posisi guanya. Karena kalau pernah saya itu ada petanya, tetapi tidak jelas koordinatnya, sehingga dengan Mas Cahyo itu berjalan di tengah Kalimantan itu 2 hari berjalan ketemu guanya saja, bukan gua sebetulnya, tapi merupakan suatu ceruk. Ya memang salah informasi yang kita peroleh. Jadi ini pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kami dalam mencari posisi gua itu di mana. Itu sangat menentukan. Kemudian berikutnya adalah kenali karakter gua sebelum kita masuk ke dalam gua. Karena gua itu kan lorongnya ada yang sempit, ada yang luas, ada yang sebesar ruang seminar, ada yang lorongnya bertingkat, ada sungai di dalamnya, bahkan ada tebing yang harus kita daki dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari benar-benar tingkat kesulitannya seperti apa, karena ini akan menentukan peralatan yang akan kita bawa, baik itu peralatan untuk telusur gua maupun peralatan untuk penelitian. Peta gua sudah jelas, kalau sudah punya ya syukur bisa kita bawa. Kemudian cari informasi penduduk lokal itu tidak kalah pentingnya, karena kadang-kadang ada informasi-informasi yang tersembunyi, terselip. Walaupun itu hanya merupakan keyakinan penduduk lokal, tapi tetap harus kita pelajari, kita cari. Apa sarannya? Bila mana mungkin, ajak penduduk lokal itu sebagai guide atau pemandu lapangan dalam kegiatan. Itu akan sangat bagus. Nah, kemudian yang kedua, tentukan maksud dan tujuan penelitian. Untuk apa? Mau meneliti apa? Itu jelas. Memilih grupnya, apa jangkrik, atau kelelawar, atau udang, itu akan menentukan rencana penelitian, akan menentukan peralatan yang akan kita bawa, dan bagaimana cara mengumpulkannya, metodenya, itu sangat ditentukan oleh pekerjaan itu. Pilihan taksonnya. Dan kemudian tujuan penelitian. Hanya mau jalan masuk observasi jalan-jalan, melihat keanekaragaman hayatinya seperti apa, atau akan melakukan penelitian ekologi, atau penelitian taksonomi. Nah, itu semuanya sangat tergantung pada pilihan kita, minat kita, dan itu akan menentukan dalam mempersiapkan peralatan, dalam mempersiapkan metode penelitian, dan juga dalam peralatan itu juga kita harus memikirkan. Tidak seperti bekerja di permukaan, di hutan. Itu kita bisa membawa alat yang banyak mungkin. Banyak. Kadang-kadang di permukaan pun kalau kita harus menjangkau jarak jauh yang harus dengan helikopter, peralatan juga dibatasi. Apalagi di dalam gua, kalau kita tahu lorong-lorongnya sempit, kita harus membawa peralatan seringkas mungkin yang dapat kita bawa, seringan mungkin, dan juga diperhitungkan bila mana kita harus masuk ke dalam air dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga contoh jenis alat yang digunakan. Kalau kita meneliti biota akuatik, makhluk air, alatnya pasti beda. Biota terestrial, perangkatnya juga akan berbeda. Biota yang terbang seperti kelelawar, itu juga peralatannya akan berbeda. Itulah kira-kira yang akan menentukan kegiatan kita. Yuk Mas, slide berikutnya. Nah,
Ini yang ketiga, jaga etika sebagai ilmuwan biota. Di dalam gua, sebagai peneliti, kita tidak boleh berisik. Karena itu akan mengganggu ketenangan kehidupan yang ada di dalam gua. Juga jangan sampai dengan merokok, tidak bunyi-bunyian. Jadi lebih baik kita hening, teliti, tenang, sabar, dan jeli. Sebagai peneliti itu harus memiliki mata jeli. Lirik sana, lirik sini, jangan seperti yang kalau di mall lirik sedikit, cowok lihat cewek udah wah jeli dia. Tapi di dalam gua itu kita juga harus jeli. Di dalam ceruk, di dalam bongkahan atau di dalam celah-celah itu, apakah di situ ada makhluk yang menghuninya atau tidak. Nah, jika kita bekerja dalam satu tim, itu kita juga harus saling menghormati, saling menjaga, menghargai kerjasama dalam tim itu di dalam gua sangat diperlukan. Kalau ada tim yang akuatik, tim yang mengerjakan RSS, diam dulu. Karena dengan bergeraknya air di dalam habitat itu akan mempengaruhi gerakan biota di dalam sehingga sulit untuk ditangkap, untuk diamati. Nah, ini juga harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya peneliti yang terestrial, meneliti jangkrik atau meneliti kaki seribu atau meneliti kepe atau apalah ya, itu juga yang akuatik juga sebaiknya diam dan syukur kalau bisa membantu. Itu akan lebih baik karena kita bekerja sebagai teamwork. Kemudian yang ketiga, dalam pengambilan sampel, makhluk biota, makhluk gua itu mempunyai kecepatan reproduksi yang relatif lebih lambat dibanding yang hidup di permukaan. Jadi mereka siklus hidupnya itu lebih panjang, kadang-kadang juga jumlah reproduksinya juga tidak sebanyak yang di permukaan. Oleh karena itu, dalam mengambil sampel, kita jangan sampai serakah dalam tanda petik. Ambillah secukupnya. Kalau memang kelihatan banyak, kelihatan jangkrik sedang banyak dalam jumlah banyak, puluhan atau mungkin, tapi jangan diambil semua. Jangan diambil sebanyak-banyak yang sesuai dengan keinginan. Tidak. Ya, ambillah secukupnya sampel yang dibutuhkan. Jadi kemudian tanganilah sampel itu sebaik-baik mungkin. Jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diterlantarkan. Karena kita sudah mengambilnya susah payah, mereka reproduksinya juga sangat lambat. Jadi jangan sampai sampel yang kita ambil, kita biarkan begitu saja. Jadi harus dirawat, diawetkan, sebagaimana mestinya mengikuti prosedur. Saya kira Pak Cahyo dan kawan-kawan sudah membuat buku untuk metode pengawetan binatang-binatang gua. Jadi itu bisa diikuti buku-buku itu. Informasi yang ada di dalam buku. Seandainya kalian dalam suatu perhimpunan mahasiswa pencinta alam, itu tidak bisa merawat, memang ketika aktif masih menjadi mahasiswa aktif merawat spesimen, tapi begitu lulus dengan sarjana, adik kelasnya belum tentu bersedia merawat koleksi spesimennya. Nah, seandainya dalam koleksi spesimen itu tidak bisa dirawat dengan baik, kirimkanlah ke kantornya Pak Cahyo itu. Pasti akan dirawat, diterima dengan baik, dengan suka hati, tetapi jangan lupa setiap spesimen harus dilengkapi dengan informasi yang memadai. Nama gua, koordinatnya, tanggal koleksi, nama kolektornya, alat koleksi yang digunakan. Nah, itu. Nah, sebagai penelusur gua itu kan sudah ada ketentuan
jangan meninggalkan sampah. Kemudian terutama bekas karbit atau dan sekarang sudah tidak pakai karbit ya, sekarang sudah pakai lampu LED. Kalau dulu pakai karbit ya, itu jangan sampai meninggalkan karbit di sekitar gua, itu akan sangat mengganggu. Ya, berikutnya lagi mungkin tinggal sedikit. Nah, ini contoh-contoh dalam pengamatan akuatik. Memang kita harus benar-benar harus sabar dan teliti setiap gerakan yang ada di dalam air, karena binatang gua itu pada umumnya pigmentasinya sudah mereduksi. Jadi kadang-kadang warnanya transparan. Kalau kita tidak benar-benar jeli, tidak benar-benar memperhatikan konsentrasi, fokus, kita tidak mendapatkan hasil pengamatan yang baik. Nah, kalau pengamatan yang di terestrial, ini contohnya dalam pemasangan pitfall trap atau perangkap sumuran untuk menangkap arthropoda atau binatang yang merayap di permukaan. Kadang-kadang kita memerlukan pemasangan umpan untuk mencari jangkrik atau kolembola. Kadang-kadang kita perlukan umpan. Nah, peletakan umpan itu juga harus diperhatikan. Maksudnya mau memasang umpan untuk kolembola, ditaruh sembarangan, tidak ditumpangi beban, umpannya hilang, yang makan adalah jangkriknya. Nah, itu karena kesalahan, tidak telitian, tidak kecermatan dalam peletakan umpan. Itu contohnya. Ya, berikutnya, Mas. Nah, ini sudah selesai. Jadi menurut saya, ini fotografernya adalah Pak Cahyo. Kalau jelek berarti yang salah itu fotografernya, bukan yang difoto. Nah, menurut saya karena kalian saat ini adalah teknologinya lebih canggih, lebih bagus, itu tentunya kalian akan lebih hebat dari saya. Kalau ketika tahun 2002, 2003, kami itu masuk ke dalam gua, itu harus menggunakan kamera yang bukan digital, kamera dengan filmnya itu saja. Mencari kamera yang waterproof, anti air itu susah. Itu saja pikselnya hanya 10 atau 4 itu. Jadi itu yang pengalaman kami. Tapi anyway, itu tetap memberi kesan dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Paling tidak sudah ada diawali. Memang sebetulnya penelitian biota gua itu sudah dimulai oleh orang-orang luar negeri di Indonesia ini, oleh orang luar negeri, dari tahun 1925, 1935. Tetapi di Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia sendiri mulai intensif adalah dimulai dari tim LIPI, yaitu tahun 2002, ketika ada proyek dari ASEAN di Kars Maros selama 2 tahun. Nah, itu mulainya intensif, kemudian berkembang sampai saat ini. Oke, Mas, selanjutnya. Oke, saya kira sudah slide. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yayu. Nah, ini teman-teman, kenapa di poster pun teman-teman pasti membaca sejarah kenapa Bu Yayu saat ini, ya kami selaku yang muda-muda ini menyebut beliau adalah Ibu Biosferiologi Indonesia, karena memang kiprah beliau di bidang ini sudah dimulai dari pertama kali bidang ini digeluti tahun 2002 ya Bu Yayu ya. Iya, betul. Luar biasa, dan lihat sendiri foto-fotonya. Jadi jangan minder ya para wanita-wanita, ternyata Bu Yayu bisa masuk ke gua dengan seperti itu. Pastinya teman-teman yang sekarang fasilitas dan serba apapun lebih mudah ya. Insya Allah Bu Yayu, semangat Bu Yayu bisa menular ke teman-teman yang lebih muda ini. Amin, amin. Terima kasih Bu Yayu sekali lagi. Kita lanjutkan untuk sharing informasinya ke
anak Bu Yayu. Tidak jauh-jauh ya. Jadi Pak Cahyo Rahmadi. Halo Pak Cahyo. Selamat pagi Mas Isma, selamat pagi Bu Yayu. Selamat pagi. Good morning Omar. I don't know what Yes, time good now. morning. Omar. Well, it's night. Oke. Jadi sedikit ya saya informasikan ke rekan-rekan semua, meskipun saya pikir yang teman-teman sudah banyak ya yang mengenal beliau. Jadi Pak Cahyo ini sudah banyak ya meneliti bidang keahliannya di Amblipigi dan sekarang juga tentu ke arthropod gua lainnya, dan beliau adalah supervisor saya di S2. Jadi dulu tulisan saya sempat dioret-oret sama beliau, jadi sampai berkesan sampai sekarang gitu. Dan hari ini alhamdulillah Pak Cahyo berkenan hadir untuk sharing informasi melengkapi apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Yayu. Untuk itu Pak Cahyo silakan untuk deliver presentasinya. Ya, terima kasih Mas Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kesempatannya tadi kalau menurut saya bukan 3 generasi sebenarnya, mungkin 4 generasi ya. Cicitnya Bu Yayu juga ada, kan murid-muridnya Pak Isma di UIN kan juga ada pastinya. Jadi kalau flashback ke tadi presentasi yang disampaikan Bu Yayu, ya itulah yang membawa saya juga bagaimanapun bisa sharing tentang biospeleologi saat ini. Sudah muncul ya screen-nya Mas Isma ya? Jadi bisa sharing tentang biospeleologi, dan dari Bu Yayu lah saya banyak belajar, terutama sebenarnya kalau Bu Yayu masuk di gua itu bukan 2002 sebenarnya, lebih ke 99 Bu, waktu itu di Gunung Sewu. Tahun 99 dengan kolega beliau dari Paris, Pak Louis Darveng dan Bu Anne Bodos, keliling gua di Gunung Kidul. Jadi beberapa gua sampai ya awal-awal lah pemanasan, kemudian baru 2002 intensif untuk dapat pendanaan dari ASEAN untuk kegiatan di Maros. Nah, kalau ya, betul waktu itu kan Pak Cahyo yang jadi pemandu. Iya, jadi pemandunya, jadi sama penunjuk jalan. Jadi kalau tadi Bu Yayu menyampaikan dalam konteks bagaimana kegiatan penelitian di gua dan lain-lain, kemudian etika, kemudian apa itu biospeleologi, mungkin sekarang saya akan lebih banyak menyampaikan bagaimana sebenarnya status atau state of the art-nya biospeleologi di Indonesia. Kalau boleh dibilang sebenarnya kalau penelitian biospeleologi di Indonesia sudah tadi Bu Yayu sampaikan 1925 itu sudah ada, karena dimulai dari penemuan kepiting gua di Gunung Sewu, kemudian setelah itu banyak dari tim Perancis tahun 80-an yang menelusuri gua di Sulawesi, kemudian dari Perancis juga ada di Kalimantan, kemudian di Jawa beberapa, Paris, dari Inggris juga ada. Nah, dari situ kemudian muncul beberapa spesies baru yang ada dan hanya ditemukan di Indonesia. Nah, kalau sekarang saya ingin sampaikan bagaimana sebenarnya gambaran perspektif biospeleologi di Indonesia, seperti apa dan di mana saja yang sudah ditemukan. Saya tidak akan panjang lebar karena nanti mungkin hanya beberapa slide saja, tapi yang penting ini menjadi gambaran dan menjadi pemicu atau pemantik bagi adik-adik terutama dan rekan-rekan semua yang juga di penelusuran gua, seperti yang tadi disampaikan Bu Yayu. Jadi kalau kondisi gua itu ya ekstrim, mau tidak mau kita tidak hanya sekedar berbekal ilmu dalam konteks biologinya atau sainsnya, tapi juga dari sisi hard skill dalam konteks safety kita juga harus punya pengalaman, keterampilan dan keahlian itu. Karena kalau kita hanya melihat gua dalam konteks gua wisata ya enak, tapi dalam konteks gua-gua yang masih liar kita harus turun dengan tali dan lain-lain. Bu Yayu yang waktu itu saya ingat betul ya Bu ya, hampir jatuh di Gua Saripah. Alhamdulillah bisa ditarik. Ya siapa aja yang dapat dari yang nyandal di tempatnya Bu Yayu bisa ditarik.
waktu itu di Gua Saripah, saya ingat, di jalur yang menuju gua danau di dalam gua. Nah, dari situlah mungkin teman-teman yang sekarang kalau dari level pecinta alam ya atau penelusur gua, dari sisi keterampilan sudah mendapatkan banyak ya pengalaman dan keahlian untuk menelusuri gua dari pemetaan dan lain-lain. Mungkin dari sisi ilmiah atau keilmuan mungkin ini yang perlu juga kita dorong dibandingkan dengan hidrologi. Mungkin biologi agak tertinggal. Kalau hidrologi gua didominasi oleh teman-teman di UGM, wah mungkin biologi ini jadi center of excellence-nya bisa jadi di Bogor dan di Bandung. Nanti Mas Isma saya kira bisa menjadi leading untuk mengembangkan biologi gua ke depannya. Nah, kalau dari sisi potensi kars, Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah, karena banyak dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk berkunjung ke Aceh, kemudian ke Sumatera Barat, bahkan ke pulau-pulau yang mungkin sebenarnya kita malah belum pernah. Dari yang ada di Banggai Kepulauan, di Sulawesi Tengah sini, kemudian bahkan di Halmahera, bahkan ada yang di Papua. Yang kita sendiri yang orang Indonesia, punya paspor Indonesia, punya KTP Indonesia, mungkin belum pernah menginjak. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu potensi bagi teman-teman yang kalau para peserta hampir 200 lebih, hampir 300 tadi seperti yang disampaikan panitia, saya yakin ada dari perwakilan setiap pulau ini. Nah, mungkin dari pertemuan kuliah umum ini kita bisa menjadi hub atau menginspirasi teman-teman untuk memulai mencoba menginventarisasi lagi dari yang di Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa, Sulawesi, kemudian di Maluku sampai ke Papua. Nah, inilah yang menjadi gambaran kita data keanekaragaman hayati di gua yang ada di Indonesia baru sebatas ini. Nah, mungkin nanti ke depan perlu memperkuat untuk pengetahuan biospeleologinya dalam konteks sebenarnya berapa sih jenis-jenis yang khas ada di Sumatera, di Jawa, meskipun kalau dari sisi daftar jenis untuk saat ini sudah saya bisa kompilasi karena ini data juga dari database yang coba saya kumpulkan. Namun demikian, kalau dalam konteks ekologi jenisnya ini mungkin menjadi tantangan tersendiri. Kalau Pak Isma ngajar buka mata kuliah ekologi gua, saya kira ini juga bisa menjadi pemicu untuk teman-teman yang ada di UIN, Sunan Gunung Jati khususnya, dan di Indonesia pada umumnya untuk bisa memulai bagaimana kita memulai penelitian yang tidak hanya sekedar masuk gua, tapi juga bisa membantu memberikan atau mendapatkan kebaruan dari setiap informasi yang ada di jenis-jenis yang ada di gua tersebut. Nah, saya kira ini yang menjadi penting, memperkaya atau menambah pengetahuan dari biospeleologi yang mungkin saat ini kalau saya dan Pak Isma dan juga Bu Yayu pasti akan keteteran. Kita semuanya di Jawa sentris, dan saya berharap ke depan juga di Sumatera ada Center of Excellence yang bisa mengembangkan biospeleologi di Sumatera, kemudian di Kalimantan juga sama, Sulawesi juga sudah mulai, di Maros dari hasil kegiatan 2002 saya dengan Bu Yayu, kemudian ada beberapa ya setidaknya penerus lah yang bisa mencoba memulai untuk paling tidak mengenal jenisnya. Ini yang menjadi penting. Kemudian kalau di Papua mungkin juga menjadi menarik karena ada banyak kars yang saya kira yang tidak ditemukan di pulau lainnya. Highland ada di Tembagapura ya, kars di atas ketinggian 1000 meter itu satu hal yang sangat menantang dan tentu dari sisi keanekaragaman hayati sangat penting. Nah, kalau dalam konteks sistem perguaan, jadi kalau di Indonesia dikenal dengan sistem gua yang sangat panjang, contoh misalnya di Jawa itu ada Luang Jaran, kemudian ada 2 sistem Dribin yang saat ini sangat intensif digunakan untuk sumber air bersih, kemudian di kars Karangbolong atau di kars Gombong Selatan itu ada Jati Jajar dan Gua Barat, kemudian di Sumatera itu ada Ngalau Sangki, kemudian di Sangkulirang saya lewat belum memasukkan, seperti yang di Sangkulirang itu ada sungai lupa namanya saya, Gua Sungai,
Kemudian di Sulawesi Selatan yang sudah sangat terkenal ada Toa Salukan Kalang. Kemudian di Halmahera ada Batu Lubang. Nah ini yang mungkin kalau dari sisi informasi keanekaragaman hayati baru Toa Kala ini, kemudian Batu Lubang, Ngalo Sangki, Jati Jajar baru sebagian, dan Jaran dan Bribin masih sangat minim, apalagi Jaran. Nah ini mungkin dari teman-teman yang ada di Yogyakarta atau yang dekat-dekat dengan Gunung Sewu, khususnya Jaran, mungkin bisa kita coba. Saya dari tahun 2015 dengan teman-teman di ISS sempat punya mimpi besar untuk mencoba mengeksplorasi Luwung Jaran dari aspek apa saja, dari biologi, geologi, bahkan sampai speleologinya. Jadi mungkin ini tantangan yang sebenarnya tidak perlu jauh-jauh untuk berkegiatan. Tapi di Jaran dan Bribin itu juga menarik untuk menjadi kajian biologi gua. Kalau di Toa Kala, di Salukan Kalang Toa Kala di Maros, saya kira itu sudah cukup banyak informasi. Saya kemarin baru dengan Bu Yayu menerbitkan paper tentang state of the art-nya Toa Kala System dari sisi biodiversity-nya dengan Pak Louis Darveng dan Anbedos, dan itu juga saya kira bisa menjadi titik tolak untuk mengembangkan informasi yang sama dari sistem-sistem gua yang ada di Indonesia lainnya. Nah, ini yang dipublikasikan oleh Pak Louis Darveng waktu itu di beberapa jurnal, dan untuk yang di Indonesia yang masuk itu di Salukan Kalang, atau saat ini kita lebih memilih untuk menamakan Toa Kala System, Salukan Kalang. Kemudian untuk yang di Sumatera itu ada Ngalo Sangki, kemudian di Halmahera itu ada Batu Lubang. Nah, dari jenis-jenis yang adapted ya, artinya yang sudah memiliki karakter morfologi yang khas di gua itu aja di Salukan Kalang 28, meskipun angka ini menjadi lebih banyak dengan reevaluasi untuk morfologi, karakter morfologinya. Kemudian di Ngalo Sangki itu 20, kemudian di Batu Lubang 16. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari perspektif biologi gua, untuk sistem-sistem perguaan itu ternyata menjadi habitat yang sangat penting ya untuk spesies-spesies yang memang sudah khas dan sudah teradaptasi di dalam gua. Nah, ini mungkin yang menjadi poin penting kalau tadi disampaikan Bu Yayu, tidak hanya sekedar ekologi tapi juga taksonomi. Karena kalau kita untuk mengetahui jenis ABCD, kita tidak punya basis pengetahuan tentang taksonomi beberapa taksa yang ada di dalam gua, itu juga menjadi kesulitan untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa banyak sebenarnya jenis-jenis yang ada di dalam gua. Nah, kalau dari jenis-jenis yang teradaptasi di gua ini kita bisa petakan, kita bisa melihat sebenarnya proses evolusinya dan lain-lain. Nah, ini kalau dari aspek keilmuan, tidak hanya dari di hulunya itu ada taksonomi, kemudian ada di berikutnya ada di ekologi, kemudian di filogenetik, bahkan evolusinya, bagaimana kekerabatan satu jenis dengan jenis yang lain. Saya kira ini juga sangat menantang untuk teman-teman yang mungkin masih dalam fase mencari topik penelitian apa yang menarik sebenarnya. Jadi dari sisi keilmuan sebenarnya masih banyak ruang yang bisa kita eksplorasi, karena dari jenis-jenis yang ada di Indonesia itu hanya sampai saat ini hanya sebatas ya, oh ini ditemukan di sini titik. Tapi bagaimana dinamika populasinya, bagaimana evolusinya dan kekerabatannya dengan jenis-jenis yang ada di gua lainnya, itu yang belum sampai saat ini belum dikaji lebih lanjut. Nah, ini mungkin dari teman-teman UIN Sunan Gunung Jati atau yang lain yang hadir dalam kuliah umum ini bisa mencoba mengambil satu jenis atau beberapa jenis sebagai satu topik penelitian yang tentu ini akan menjadi memperkaya pengetahuan biospeleologi kita. Nah, kalau dari saya mencoba, sebenarnya ini masih trial and error, yang sebenarnya saya ingin mempunyai platform yang lebih mudah untuk bisa diakses oleh para pihak yang masyarakat umum. Sebenarnya kalau dari yang sudah saya kumpulkan, saya melihat data yang paling lengkap ya Maros Pangke, Gunung Sewu, kemudian Menoreh, Banggai Kepulauan, Sanggulirang, Mangkaliat, karena memang ini dari sisi
lokasi penelitian sudah cukup lama ya, dieksplorasi dari 80-an itu. Maros Pangkep sudah, Gunung Sewu juga demikian, LIPI sangat intensif di sana. Kemudian Mas Isma juga penelitian di beberapa gua wisata, dari satu tesis bisa beberapa paper dari Gunung Sewu. Kemudian Menoreh kita juga sempat beberapa kali dilakukan. Nah, Banggai Kepulauan itu meskipun dari aspek biospeleologinya masih minim, tapi ini sangat potensi untuk mendapatkan satu informasi yang menarik, karena Pulau Banggai Kepulauan ini ya satu pulau kars, 80% adalah kars, dan saya kira ini juga menjadi peluang yang bagus untuk menjadi hotspotnya biospeleologi di Indonesia. Kalau Sangkulirang Mangkalihat juga sama. Ekspedisi di 2004 tadi Bu Yayu menyampaikan transportasi dengan helikopter dan lain-lain itu sangat ya itulah tantangannya di Sangkulirang Mangkalihat, turun helikopter kemudian naik perahu, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi kalau dari sisi cost memang sangat besar untuk ekspedisi di gua. Kemudian Sumba, Gombong Selatan, Tasikmalaya, ini mungkin nanti Mas Isma yang akan memperkaya di Tasikmalaya, dan saya kira nanti kalau kita kumpulkan datanya bersama-sama akan menjadi satu gambaran yang lebih luas lagi bagaimana status pengetahuan tentang gua di Indonesia. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, Gua Saripah di Maros, Sulawesi Selatan. Kalau menurut saya dan ya dari teman-teman Pak Louis Darveng, Bu Yayu juga sebenarnya ini punya kesepakatan ya dalam tanda petik, the best example of cave biodiversity itu ya di Gua Saripah. Artinya apa? Karena dari sisi habitat dia punya keterwakilan habitat yang sangat tinggi, dari yang akuatik, ini akuatik, kemudian ada danau yang pada waktu 2002 saya masih sempat berenang di sini, kemudian dilanjutkan untuk menemukan lorong baru di sini sampai 700 meter. Nah, Bu Yayu waktu itu hampir jatuh di sebelah sini. Ada bongkahan-bongkahan yang sangat fragil sebenarnya. Dan di yang kuning ini lorong yang paling atas, bukan paling atas sebenarnya, tapi sudah ditinggalkan oleh air, sehingga dari sisi kondisi lantai guanya sangat kering, tapi dalam konteks keanekaragaman sangat tinggi. Karena apa? Contoh ini kumbang Eustra yang sampai saat ini hanya ditemukan di Gua Saripah. Kemudian ada kepiting, kemudian udang, kemudian ini kepiting juga yang hanya pertama kali ditemukan di Sulawesi Selatan, tapi berikutnya ditemukan di Sangkulirang sampai di Muna di Sulawesi Tenggara. Nah, ini ada juga Sirolana yang ditemukan di sini di bagian kecil ya, spring gua yang pendek, tapi kemungkinan besar masih satu sistem dengan Gua Saripah. Jadi kalau dari keanekaragaman hayati, kemudian tipe habitat, Gua Saripah inilah salah satu laboratorium yang memang sangat ideal untuk menjadi laboratorium bawah tanah di Indonesia, khususnya di Maros, Sulawesi Selatan. Karena dari sisi akses juga sangat mudah, karena dekat dengan jalan. Ini jalan poros Maros Bone. Kita hanya jalan beberapa meter, kita sudah sampai ke mulut guanya. Kemudian kita masuk, ada chamber besar, turun, ada chamber. Nah, ini kemudian mulai lorong-lorong yang berair di sini. Di sini juga ada lorong lain sampai muter-muter, bentuknya labirin. Tapi dari sisi fauna akuatiknya, ikan yang ini yang tadi juga muncul di slide-nya Bu Yayu, ditemukan di sini. Di sini itu banyak, mungkin ada, terakhir saya survei di 2020 kemarin ada 20 ekor ikan. Pertama kali ditemukan di sini, tapi ternyata di sini juga ada. Jadi ini mungkin juga dari sisi nilai penting Gua Saripah ini menjadi menarik untuk kita jadikan sebagai entah itu gua perlindungan, gua lindung atau apapun yang memang bisa memastikan kelangsungan ekosistem gua yang ada di sini. Nah, ini yang
tadi juga Bu Yayu menceritakan dari aspek perjalanan ini di Sangkulirang Mangkalihat 2004. Ternyata dari satu ekspedisi itu bisa ketemu setidaknya 11 jenis baru. Ada beberapa yang di dalam gua, ada beberapa yang di danau atau di danau kars yang ada di sana. Nah, yang 1 sampai 9 ini di dalam gua yang di Kalimantan. Ini ada Sarak Yayuke, saya dedikasikan ke Bu Yayu karena waktu itu di Kalimantan Tengah di Murung Raya tahun 2000 berapa ya, 2004. Saya ketemu Kala Cemeti, kemudian ini di Sangkulirang di Gua Ampanas, kemudian ini juga sama Mardua Cover Nicola ini dari Sangkulirang. Nah, ini tadi kepiting yang ini yaitu sister taksa dengan yang dari Sulawesi, sama-sama dari famili Hymenosomatidae. Dan pertama kali ditemukan ya di Kalimantan dari Sangkulirang ini. Kemudian kecoa raksasa yang dulu sempat di media sempat ramai, ini Bu Yayu waktu itu saya lupa tidak mencantumkan foto yang waktu itu kita berempat memegang satu kotak isinya kecoa ini, dan ini pertama kali ditemukan di gua ya di Sangkulirang. Meskipun kerabatnya ditemukan dari hutan di Sarawak, tapi untuk yang di gua ya hanya ini. Kemudian di 2017 Mas Isma sempat melakukan survei lagi di lokasi yang sama untuk mendata untuk keanekaragaman hayati secara umum, termasuk juga di dalamnya kecoa ini. Dan sebenarnya sudah ada paper yang kita siapkan untuk mengetahui sebenarnya dalam konteks status keterancamannya seperti apa, ekologinya seperti apa, ini menjadi sangat menarik. Ini juga sama Styloselidae opiones yang sampai saat ini masih undescribed, tapi dari sisi morfologi inilah yang paling besar di seluruh dunia yang hanya ditemukan di Sangkulirang. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan jenis yang lain yang ada di Asia. Nah, ini di Jawa, jadi jangan salah kalau kita masih mempunyai peluang untuk mendapatkan jenis baru dari gua. Dari luar gua aja masih beberapa jenis baru ditemukan, apalagi di dalam gua. Nah, ini yang salah satu yang sama dari kelompok genus yang sama, Karstarma. Kalau ini dari Gunung Sewu, Karstarma jacobsoni 1912 di deskripsi. Kemudian di 2019 Ibu Desi mendeskripsi satu jenis yang berbeda dari Malang Selatan, Karstarma Malang. Yang pertama kali saya waktu itu survei di 2012-2011, itu ketemu cuman penasaran aja, ini kok hampir bentuknya sama dengan yang di Gunung Sewu. Ternyata memang dari kelompok Karstarma. Dan ini sebenarnya kalau dari sisi potensi ditemukan kemungkinan besar ya di Tasikmalaya pun ditemukan, Gombong Selatan juga kemungkinan ditemukan, dan bisa diyakini kemungkinan dari setiap jenis yang ditemukan di kawasan kars yang berbeda ya jenis spesiesnya berbeda. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan filogeny atau dengan evolution genetik, silakan ini menjadi peluang untuk mempelajari bagaimana proses evolusinya dari yang tadinya hidup di brackish water atau di air payo, kemudian dia bisa beradaptasi di lingkungan gua yang gelap dan hidup di air tawar. Di Gunung Sewu, dia ditemukan dari pantai itu ada 30 km dari pantai, di ketinggian 300 meter di atas permukaan. Ya, itu kan sudah satu proses evolusi yang tentunya sangat panjang. Bagaimana yang tadinya dia hidup di laut, bukan di laut, di pantai, tapi kemudian dia bisa mampu beradaptasi sehingga bisa hidup di air tawar. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bisa mengkaji dari aspek genetiknya. Nah, ini dari Jawa juga Amauropelma mata kecil waktu itu 2011-2010 Mas Sigit Arjanto waktu itu menemukan, kemudian saya deskripsi dengan kolega saya dari Leiden, ketemu laba-laba yang sudah tidak ada matanya sudah mengecil, makanya namanya Amauropelma mata kecil. Jadi kalau adik-adik yang masih aktif mahasiswa sekarang kalau ingin belajar taksonomi, ambil satu kelompok yang
tidak terlalu besar kelompok taksanya, tapi dari sisi ukuran besar sehingga kita bisa mudah mengamati morfologinya. Ambil yang di gua, dan saya yakin jenis baru akan bermunculan dari sana. Kalau judul pertemuan kita menguak sistem kehidupan, dan saya yakin dengan kegiatan penelitian taksonomi, jenis-jenis baru itu akan bermunculan dari kegelapan di gua-gua Indonesia. Nah ini, saya 2017 sama teman-teman ISS waktu itu punya mimpian sampai nama Stenacellus Project, ya kegiatannya tiap bulan menghitung populasi Stenacellus yang pertama kali ditemukan di Gua Cikare di 2004. Pertama kali ditemukan di Jawa. 2004 saya masuk gua, kemudian ketemu dan dideskripsi jenis baru. Dan saat ini kelompok Stenacellus ini sudah cukup karena teman-teman juga pada akhirnya teman-teman penelusur gua mulai aware. Tadi Bu Yayu menyampaikan kalau mau masuk gua ya kalau ada genangan jangan langsung diinjak, diamati dulu apa yang hidup di dalamnya. Nah, salah satunya itu, sehingga awareness teman-teman penelusur gua mulai muncul ketika melihat genangan itu tidak langsung serta-merta diinjak, tapi juga dilihat apa isinya di sana. Nah, dari kegiatan monitoring itu kita punya beberapa site, berapa individu, tiap bulan kita hitung, dan kemudian dari sisi sebaran, mulai 2008 jenis ini ditemukan juga di Sukabumi yang ini. Nah sekarang mulai bermunculan, teman-teman muncul, ada laporan ini dari Cibodas, Ciampea ditemukan, dari Cigudeg ditemukan. Nah yang baru-baru juga dari Tasikmalaya, Mas Isma sudah meneliti, ditemukan juga di Tasikmalaya. Ini gua-gua ini baru yang dari Bogor, kemudian dan Sukabumi. Di Gunung Walet ternyata juga ada. Nah, sekarang paling timur sampai saat ini ya ada di Tasikmalaya. Untuk di Nusa Kambangan sampai di Gombong itu belum ketemu sampai sekarang. Nah, dari sisi biogeografinya sangat menarik, teman-teman nanti bisa dibuktikan kalau hipotesis saya sebenarnya dia sangat dikontrol oleh Sundaland Plate. Jadi kalau teman-teman tahu tektonik geologi, sebaran Stenacellus itu bukan kurang lebih ya, fit dengan proses tektoniknya Sunda atau Indonesia pada umumnya dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa di bagian barat. Jawa bagian timur tidak pernah ketemu ini. Silakan kalau ada yang ketemu ini di Jawa bagian timur, Gunung Sewu, Menoreh, sampai Tuban, sampai Malang, kalau ada yang ketemu ini, itu akan menjadi satu hal yang sangat menarik. Tapi sampai saat ini, paling timur ditemukan hanya di Tasikmalaya. Nah, karena apa? Kalau ada teman-teman yang tahu geologi, ada sesar Loulo sampai ke Meratus, mungkin itu salah satu pengontrol distribusi Stenacellus di Jawa sampai ke Kalimantan. Di Kalimantan hanya ada di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, tidak ditemukan di Sangkulirang. Ternyata kalau lihat geologinya Sangkulirang sama di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah itu proses geologinya berbeda katanya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan dengan teman-teman geologi. Nah, kalau tadi kita bicara yang dari sisi apa saja hidup, nah kalau ancamannya ya seperti ini. Orang nanggap kelelawar itu sudah satu hal yang sangat umum ditemukan di Nusa Kambangan, Gunung Sewu, bahkan gua-gua lain yang dihuni oleh kelelawar. Terus pertambangan kita sudah tidak meragukan lagi bagaimana pertambangan ini memporak-porandakan tidak hanya ekosistem kars secara umum, tapi juga sistem perguaan yang ada di kawasan kars. Kemudian wisata dengan penerangan artifisial, lampen flora, Mas Isma juga sudah mengkaji bagaimana diversity-nya arthropod yang ada di gua yang ada lampunya, kemudian ada lampen floranya. Itu juga menarik untuk dikaji. Jadi bagaimana dampak dari kegiatan pariwisata terhadap ekologi gua ternyata juga perlu dipelajari di Indonesia. Nah, dari sisi potensi tentu ini juga memberikan bagaimana sebenarnya kalau kita semakin banyak informasi tentu dalam konteks arahan pengelolaan, dalam konteks manajemen, kalau bahasa Inggrisnya itu protection and management, itu bisa
menjadi salah satu sumber atau dasar science base untuk pengelolaan satu kawasan baik kars maupun gua. Nah, dari kegiatan biospeleologi inilah yang bisa menyumbang untuk konteksnya pengelolaan kars. Karena core-nya dari kars itu ya gua. Jadi mungkin dari sini teman-teman bagaimana kegiatan inventarisasi tidak hanya sekedar berhenti di mencatat jenisnya, tapi juga bisa diarahkan untuk bagaimana kita mengelola gua dan kars berdasarkan dari temuan-temuan fauna yang ada di dalam gua. Kemudian tentu dalam konteks wisata memberi nilai tambah. Kita melihat kalau di Slovenia sampai mereka membuat laboratorium bawah tanah, di Prancis juga sama, beliau pernah ke sana. Ada semacam terrarium ya di satu gua. Kemudian di situ contoh-contoh biotanya dikumpulkan. Meskipun dari sisi konservasi ini juga menjadi tantangan juga karena dari ekologinya tentu akan sangat berbeda. Nah, kalau di Indonesia ini yang belum banyak dimanfaatkan. Artinya bagaimana wisata gua tapi juga memberi informasi tidak hanya sekedar yang mistis. Kalau di Indonesia kan selama ini kan hanya mistis-mistis saja. Oh, ini batu pocong, oh ini batu arca apa, nah, tapi sudah saatnya kita bisa mengedukasi para pengunjung itu dengan ya hal-hal yang memang science based. Oh, ini jenis misalnya laba-laba, oh ini jenis jangkrik yang dari sisi perannya untuk ekosistem gua seperti apa, nilai pentingnya bagaimana, ditemukan di mana, itu saya kira juga menjadi eduwisata yang menarik. Kemudian sumber penelitian saya kira juga sudah sangat jelas. Kemudian potensi spesies baru, dan saya yakin masih banyak spesies baru yang belum terungkap. Nah, kalau lihat tantangannya, landasan pengelolaan juga belum banyak, makanya kita perlu tidak hanya sekedar kegiatan penelitian, tapi kita bagaimana bisa memanfaatkan hasil-hasil penelitian itu di bridging untuk ke kebijakan. Ya, makanya dari sains kemudian ke teknokrasi, bahkan ke birokrasi sampai ke teknokrasi untuk bisa menjadi kebijakan pengelolaan kawasan. Kalau sekarang di KARS itu masuknya di kawasan ekosistem esensial, dan itu saya kira kita bisa masuk dari sana. Kemudian sumber daya manusia yang masih minim, dan ini juga menjadi titik tolak ya, momentum kita untuk memperkuat sumber daya manusia dengan selalu melakukan kegiatan-kegiatan ya entah seminar, kuliah umum dan lain-lain untuk menambah memberi wawasan, menambah wawasan kita semua bahwa gua itu tidak sekedar hanya tadi Bu Ana juga menyampaikan hal-hal yang mistis, tapi juga ternyata ada hal-hal yang saintifik yang perlu kita gali. Kemudian cakupan wilayah Indonesia itu kan sangat luas, dari Sumatera sampai ke Papua, dari laut sampai ke pegunungan, dan ini juga memerlukan effort yang tidak sekedar dari sumber daya manusianya maupun biaya, dan ini juga tanpa networking, tanpa jejaring, saya kira ini akan menjadi sangat mustahil untuk kita mendapatkan gambaran utuh Indonesia, speleologi Indonesia yang seperti apa. Kemudian dunia akademik, saya kira dengan inisiasi Mas Isma buka mata kuliah ekologi gua itu menjadi satu terobosan. Dulu di Atmajaya UGM ada kelas biospeleologi, dan saya kira ini juga semakin menarik. Mas Isma membuka mata kuliah ekologi gua, dan saya berharap dari dunia akademik inilah yang bisa melahirkan cicit-cicit baru dari cicitnya atau buyutnya Bu Yayu nanti, yang bisa meneruskan atau memperkuat pengetahuan biospeleologi di Indonesia. Nah, diseminasi, jadi jangan kalau dulu ada semacam mempublikasikan temuan di dalam gua itu satu dalam tanda petik adalah tabu dulu. Tapi buat saya agak berbeda, karena bagi sebagian teman yang senior-senior kadang-kadang jangan publikasikan karena akan memicu apapun, entah terus nanti eksploitasi, kemudian kunjungan yang pada akhirnya merusak. Tapi ini memang pisau bermata dua. Pada akhirnya kalau kita tidak diseminasikan, orang menjadi tidak tahu. Orang tidak tahu, akhirnya orang tidak mau tahu. Ya,
orang tidak mau tahu ya akhirnya merusak dengan seenaknya atau memanfaatkan gua dengan seenaknya. Tapi kalau kita sudah bisa mendiskriminasi dan setidaknya memberi informasi, oh lah ini ABCD ada di sini, itu menjadi satu kesadaran bahwa oh ya kalau masuk gua ini jangan injak kolam ini karena di sini ditemukan ABCD. Itu salah satu bentuk pada akhirnya menimbulkan awareness ke para teman-teman penelusur gua yang masyarakat umum, sehingga ya kegiatan di dalam gua itu bisa ramah bagi ekosistem gua. Nah, diseminasi ini menjadi kunci. Kalau dulu kan, jangan dipublikasikan karena ini ya, karena dunia sekarang kan berbeda ya. Kalau sekarang dunia media sosial, dunia TikTok, wah itu menjadi satu media yang sangat efektif sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menyampaikan itu supaya tidak hanya sekedar wow-nya yang diekspos, tapi bagaimana kita memperlakukan gua itu juga bisa kita sampaikan ke masyarakat. Saya kira itu saja yang bisa saya share. Mohon maaf Mas Isma agak terlewat ya kelamaan. Tapi intinya adalah jangan sampai kita didemo oleh kecoa, jangan sampai kita didemo oleh kalacemeti, kumbang dan lain-lain hanya karena kita memanfaatkan gua secara tidak hormat. Artinya dengan eksploitasi yang tanpa kajian sehingga kita didemo oleh mereka. Kalau kita didemo oleh masyarakat sudah biasalah, tapi kalau dengan didemo oleh kecoa kemudian kaki seribu, itu satu hal yang mungkin perlu kita antisipasi. Oleh karena itu memanfaatkan gua ya bagaimanapun harus secara bijaksana. Jika belum ada informasi ya kita kaji lebih dahulu supaya pemanfaatannya bisa lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Isma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo. Jadi teman-teman semakin kaya ya informasi yang kita peroleh dari zaman Bu Yayu seperti itu, terus perkembangan current condition-nya di Indonesia seperti ini, dan nanti future condition-nya juga pasti akan bertambah tuh kalau seumpamanya teman-teman yang di sini baik yang dari UIN ataupun dari kampus lainnya atau organisasi penggerak di bidang speleologi melakukan eksplorasi, deskripsi new species tuh pasti akan ada banyak spesies-spesies baru yang bermunculan. Terima kasih Pak Cahyo sudah sharing informasi yang sangat penting. Kita akan beranjak ya ke next speakers. This is the last speakers but not the least. Hello my friend Omar. Hello. How are you doing there? Here in Hungary? Yeah, a bit tired, right? A little tired because this weekend I went to caves, 3 caves. So I'm so sorry. I understand that now is still in early morning there in Hungary because 5 hours, right? Time differences between us. yes, it's 4 a.m. here. Okay. Thank you very much for your joining us here. And Omar, Bapak Ibu sekalian, dia adalah teman saya dulu. Kita bertemu di Sydney waktu International Congress of Speleology, Omar, in 2017. Setelah Yes. itu Omar datang ke Indonesia tuh teman-teman untuk tinggal di Indonesia around 3 months, if I'm correct. Stayed in Indonesia together with me in Yogyakarta, and finally I have to move to Bandung because I get work here, and Omar have to go back to Mexico after that, and we never meet again since 2015, and this is the first time we face to face again. It's very great, and this is golden opportunity for us to get more knowledges and also experiences from Omar, because I can say that he is one of the talented biospeleologists, and we have to also learn about the condition in foreign countries. What's the condition in this area of science, and what's the prospect, and what Omar do, and what will he do in the next future. And without consuming time, Omar, get ready. Yes, let me check. Okay, the time is yours. Everything is fine here? Yeah. Okay, so if I remember, my Indonesian is Selamat pagi. And Selamat pagi. And thank you for the invitation. We talk about this talk so many times, remember? And now finally we can do it. So now that we have a background, I will go fast
in the background, and then I will talk about what I did in Mexico and a small part of what I will do in here in the next 4 years. As you see, I think my face will disappear sometimes because it's too cold here, so my face is red, and I think the background is red also, so that's the reason I will be like disappearing. So let's start. Let me check if everything is correct. So I always start that when we are talking about caves, actually we're talking about habits, subterranean habits, because animals, they live in a lot of holes. However, Omar, I'm sorry interrupted, but your virtual background is not so clear because it's not contrast with your face, and maybe you can turn off it. Let me check if I can do something else. Wait. Because I'm trying to maybe like this. I think I need light. That's the problem. If not, better now, right? Yeah, better no virtual background. Okay, let me check if I remember how to remove. Let me stop sharing quickly. Where is it here? It's better. Thank you. It's red, and I'm a little red now because it's colder here. Okay, thank you. I'm sorry. So we have different habits, and let me check. Okay, we have different habits like lava tubes in Mexico. They're very common. Abandoned mine also. Sometimes the dens that are created for the animals, and obviously caves. Lava tubes of cave are the most common because we can enter and we can explore, but the other habits are equal in importance always. So as a cave biology, we have to think always like the caves is only just one part of the big habitats underground. This is an example for a small cave in Mexico, just in my place. And even there is a small hole, it's important because they have important species of bats. And these habits, even that is like, I remember it's like 13 meters. They're important because we have a specific environmental conditions that are important in this kind of habits. The source of energy are kind of depends of the cave and the entrance. And we have the footwet. And in the footwet, the good thing about this habit is that they are short. We don't have photosynthetic animals. So we start with the decomposer and microorganisms. Then we have the next scale, that is the omnivores and herbivores, and predators are the last one. But even that we have predation is not so common because some animals who lives in caves, they can eat one time every month. So actually predation is not a good, it's not how you say in English, I don't remember. It's not a force that is too intense in caves. Now when we're talking about subterranean habits, we have what we think that is always that we have this established environment with high relative humidity and absence of light. That's the common in the habits on the ground. This is an example of the temperature, only to show it you how, and the humidity, how is normal, typical in caves, and more. These examples are always more from the United States or Europe, that they have this kind of conditions. We are talking about Indonesia and Mexico. We have a little more variation, but in the deeper zones, you will find always these subterranean habits with with this environmental stability.
that is important because we can use it for research. That's the best we think about caves and other habitats. We can use it as a research. And you can see the temperature is unchanged a lot. It's only 3 points here. And then we have the humidity that is always high, but I'm from the desert and my caves are not like that, but it's still higher. So that's important to always remember when you're talking about caves, that is different between outside and inside. So because in my place it's almost 3% of humidity because it's so dry, but inside it's 60, so it's a huge change. And when we're talking about subterranean habits, we're always focused in the deep zone, but actually there's a whole way to go to the deep zone, and this will change in nutrients, in the stabilization of the environment, and the specialization of the animals. If we only focus in the deep zone, we are talking about the trilobites that I already mentioned, how many you have in Indonesia, but in the transition zones, in the twilight zone, in the entrance, we have more animals. And that's when we have to study the caves and other habits as ecosystem, something that even is a small scale are important, and sometimes they are a hotspot of diversity. As you can see here, I use more this classification with 4 groups: the Dextroloxine, subtrilophites, eutrilophites, and trilobites. In this moment, finally, I can meet some trilobites because in Mexico, I don't have. In my place, Mexico has, but in my place, don't have. And as you see in the picture, we have animals who are in the entrance, subtrilophied animals who can enter to deep areas, but they have a specialization in dark, not in the cave habit. And then we have species like this one that are very typical in the deep zones, but sometimes there's some populations that I can live inside the caves and other populations that are completely in the surface. So there's a reason we call it ultralophites. And the last one that always live in the deep zone and they're specialized for living there is the trilobite. In some parts, it's difficult to know the difference between these two because you should find the surface. Sometimes you have taken many times, years, and they will find that this species is also outside. So you always should study around the caves. So only to finalize the introduction, we have different zones, but in all these zones, we'll find different animals with different specializations. How they like enter to the cave is a variant. And the tropical resources depends of the type of the caves, could be one, or could be the water, could be the animals who enter accidental. And the climate stabilization, as you know, in the deep zones are even more constant. And that's the reason caves are important, like a lab. They're a natural lab, and we can do a lot of experiments without change everything, because if you want to do an experiment in the lab, it will be so difficult to keep the conditions. Now let's see what happened in Mexico. These are pictures of cave system in Mexico. The Sistema Huautla, that is the deepest one in America in this moment. The cenotes that are very popular in the south of Mexico because there's a lot of karst area. Sótano de las Golondrinas, the longest pit that we have, and even showcase so big like the Sistema de Cacahuamilpa. And I always will present these 3 maps to show you my country, but also to show you that even that we have a lot of history in the exploration of cave. It's more about exploration, and we need to continue research and creating projects in Mexico. So in this part, I live in this circle that you can see here. I live in the northwest. This is a map of the limestones. We have limestones, so when I start looking for caves, at least I know that maybe some will be there, because when I start doing this research, I was alone in the state. Nobody do speleology. And it was not so popular place because, as you can see, there's no like the south part of Mexico that is full of cars. So actually nobody was interested to come and visit and explore until I started. And this is limestone. Also, we have some volcanic areas, so we already find
some lava tubes in my state. So we have different caves, but when I started, nobody really cares until I start to explore and presenting everywhere. The other map that I always present is this, the cave fauna, in talking about all the animals, no? That people record that sometimes they use an accidental or maybe trilobites or troglodytes. All the classification are in this part. And in Sonora, the place I live, there's nothing there until I start. But as you can see, the hotspots that we had in Mexico are the same that we have in the cave systems. So, but basically it's because they have a lot of caves, and the groups are also in there. In the next slide, you will see the groups that we have. So Mexico have plenty of groups that are dedicated to exploration and research, more exploration. And as you can see, everything is in the center of Mexico, and they move to the north or to the south. And I am here, the only red point in the last part here, because finally, as Isma told you, I founded a group and we started exploring. Even that we don't have card zones, we have other types of caves. So it's important to never give up when you are starting something. Now, how is Sonora? Because I was speaking about Sonora, my place. So Sonora basically is a desert, most of them. So that's the reason people are interested, because desert, no water, no caves. Dissolution caves, so they're like, there's nothing there. But actually we have different climes and different ecosystems. As the pictures you can see, we have different contrasts. And it's the second one biggest state in Mexico, is the size of Germany itself. And we are very famous because we have the desert of Sonora, or Sonoran Desert. It's located between the United States and Mexico, and we have this, we live in the transition of two geographic regions, Arctic and Neotropical. So it's very interesting to know how this transition and caves are also involved. And it's the most tropical and youngest desert of the North American. So there's a lot of things that are happening in this moment that we don't know, even outside, not only in caves. And in 2010, we have this book, Summarize the Diversity. And what's a surprise, there was nothing about cave fauna. Not even microorganisms, also other animals, other living forms, nothing. So when I start to explore caves 2 years later, yes, and I start to have new discoveries. Oh, sorry, here. So this is like the new timeline that I have to create about what is happening in my place in Sonora. As you can see, there was a huge activity in the 16th and 17th with some bat research, everything about bats, and all in one cave. Then we have some people study all the mammals, and they are like mentioned caves and bats, and that's all. Then we have a huge gap in the middle. And in 1995, someone come back in the same cave that is in here, Cueva El Tigre, and studied the composition of the cave atmosphere about the ammonia, because there was a lot of guano. And then until 2004, we have this book, and there's a chapter special about insects and other invertebrates of Mexico. And they have a special chapter of cave arthropods, but my state is only mentioned with 3 species. That is very ridiculous for every state and every country. That's 3 species in the whole world is ridiculous. And at the end of this 2017, I finished my master, and I created a group. So finally we had more information on speleology of Sonora. And now we are working, my team is working in Mexico, continue exploring caves, and more important, the conservation of the caves. So to talk about what I did in Mexico, in Mexico and my state, I will present the results that I did in my master in 2 caves, Mariana Cave and Cueva El Tigre, Cave El Tigre. And as you can see, they are small compared with other systems. So that was the interesting to research, to study the 2
to study the two systems that are near in the same outside conditions, but we don't have any clue what happened inside and who are living there. So what's the main idea? They are located in Sonora, almost in the center. And as you can see, the 2 points is only to show you that are too close. So I was expecting maybe the same biota. This is the map. As you can see, I have to create a map. And also it's very important, the map to show you the temperature. I don't know the common temperature in Indonesia, but in here, in this cave, is 26. The main, so it's too hot for other caves. And Cueva del Tigre is even hotter because there are more bats there. So the presence of the bats increase the temperature because there's a lot of water. So that's like the conditions of the two caves. And I remember they're small compared with other systems. And what I did, I always say that I try to collect, to take photo, to identify the site, in situ, everything I see for a year, all the biological diversity, with trap cameras, and traps, and pinfalls, manual capture, everything I try to do my best. And I will present like a specific case to be fast and show you what you can do when you are like in a space that nobody work. There's a lot of things to use, not only thinking about trilobites, because that's the most common subject that people who work in caves focus, but actually we need to always study all the system, thinking about an ecosystem always. So as you can see in this part, we have the species that I found in the two caves, so many groups. This is the fauna in the two caves that I mentioned before. And this is only the invertebrates. As you can see, I found 1 or 2 species, 3 in some groups, even groups that I never met in the whole bachelor. I finally see it. There's not so common. So we have some Diplora. This are them. What is millipede and centipedes? So scorpions, amblypyges, spiders, acari, sorry, and insects also in this part. So Coptere was the first time I ever heard that group in here, and I find it in the caves in both. The Hemiptera also groups, I find it a lot. So as you can see, and you remember I told in one book they summarize the diversity in caves in Sonora, and in these caves I found 52 species contain the vertebrates and invertebrates, and this are the invertebrates. And as you can see in the next one, are the mammals, reptiles, birds, and some amphibians. I have the record of one frog in there. So with only these two caves, I found a lot of species, genera, and as you can see, Mariana Cave has 43 species and Tiger has 28, both sharing 19. And when I was doing the classification of this, I didn't find any trilobite. Of course, there's no high immunity, but I found other ones that are also important. And it was like the first study in whole Mexico in a desert. So it's very interesting that even that it's a desert, maybe for this animal is an oasis in the middle of the desert, even without water. So that's the comparison, and that's the reason maybe that I found so many species in here. And I did some only to show you that my sampled S4 was enough. So these are some no parametric estimators to know that the intensity of my sampling. So these are the species that I observed, the I counting and everything. And using this parametric, I found that it was enough in a year and the time that I spent. And also I did this accumulation curve of species that told us that it was enough, that it was not a probability to find more species, maybe 1, maybe 2, but it was fine for both caves.
And now we have like an idea how this work and the importance of this cave and also the bat, because bats was the most common animal in there. And I make a little footnote that if we eliminate, if something happened with the bats in the cave, there everything depends actually in one species, because it's like millions of bats in there. And in Mariana Cave we can produce a local extinction of 17 and 65 in the tiger is we don't protect the bats in there. So the resource of energy in here is guano. So bats are most important even here. And this is only an example of ecology. The second one was the bats. Bats, they are common in caves. So in here, for example, I just focus in the species that I found in both caves. As you can see, I found 7 in Mariana, and in tiger, obviously, I never find the 7 species together. And in tiger, I find the 4 together, living together. And it's very funny, interesting, because only one cave, the Mariana Cave, has the 80% of the species with distribution in Sonora. Mexico has 140 species. Sonora has 38, and only one cave has 80%. So it's a lot of bats. And actually, we have this species, Leptoneuthis yerbeogenae. It's a new record for Sonora, because they're always living close to the water, to the oceans. They follow the coastal part because they're fitted with the agaves cactus, so they're like close to that part. And these one are in the center, and it looks like it's a specific population. And now we have to answer this question: why this population is in the center of Sonora? Because there's not so much food for them, but around the cave. So that's a new question to answer. And then you can see here the number of species that we have in every month. So Macrotus were always in the cave, sometimes 6 months, half of them, and only one species we found in 2 months. So this is an example of the variation of the populations. Tadaria brasilensis were recorded through the year, and the populations change. And here is like the records I have. As I can tell you, mention it. I never have all the species together in Mariana, but maybe my samples are not good. I mean, because I didn't have a more specific net, or I don't know, maybe I need a special net or another position. So maybe are together, but in this moment, I don't sure. But in the month of February and March, I have most of the record of the species. And in the tiger, November to February, we have the 4 species always living together. Actually, they don't disappear, is because the concentration of guano and ammonia is too high. That was so difficult for me, even with a special mask, to breathe. So I didn't know is there are living together, or maybe this species too much and they move to another one. So that's the reason there's a hole here. This month it was so difficult to enter to that cave. And this is even how this temperature and the presence of Tadarida, because Tadarida was like in Mariana, 500,000 of bats. So the temperature rise and increase when the bats are there. And in the, what is the temperature? Right, in temperature is the red one, yes. So the temperature is always 20 something. And in here, when the population increase, later the temperature increase with the composition of the guano and the ammonia. And in the tiger, you can see almost the same pattern here of the presence of the light. So we have the deep zone temperature and the presence of the Tadarida, and here is because it's more than 1 million bats living together in a small cave. So that's influencing the temperature, and maybe what was on the conclusion of my difference of the 2 species that I found in the 2 caves. Like maybe the conditions are harder. Study case 3. So it's simple, it's very fast. We discovered a species that they believe that was in extinction already. There was some records so many years ago,
And as you can see here, Reinhardt and Rode told me this, show me this map. So they have their in museums of the United States and Mexico, they have these records from these years, but obviously the DNA was so bad, so they didn't have enough material to do the phylogenetic of all the bedbugs that are studied, because the group focus in bedbugs who lives in caves. So and the 2013 was the last one they have, but actually the material was not so good. They're looking in the same places and they didn't find it because this animal is a parasite from bats, and for the human activity, the bats move from another caves because there's a lot of caves are touristic, so that's the reason they lose it. And in 2015, we find a whole population of this species, very healthy in that caves. And it's a new record for the States and for Mexico. And the study 4, I always like to, because I don't have trilobites, for me, all the animals who live in caves are important. So this is only like an example about one group, the Troglodytes. This is now I put 2 trapped cameras, and I want to show you even the species that I found. So this is them. Wait, because the photos are this. This is the record in the same time of the total of the photos for all the species. As you can see at the beginning, I take a lot, and then they start to be reducing. And we found a lot of interesting animals. As you can see in the screen, we had gray fox, we have a puma record, we have a wildcat record that we didn't know that they used the cave. And maybe you will say maybe they are just passing to the cave, but actually we have record in the photos that they go inside with something in the mouth, so they're using for eating safely. And this is the relative abundance of the most recorded species: red squirrel, gray fox, wildcat, black vulture, gray fox. In Mariana was these 3, as you can see the independent records in here. And in the tiger was the Coragips atrox, that is a black vulture, and also the gray fox. So gray fox has in both cases have something in there, because actually was the most record in both. And even we have new information about the behavior, because they used to have the cubs there. As you can see here is the mom and the cub here. Also here is the cub coming inside and the mom is over there. And there's one picture when you can see the mom with 3 cubs using this place as shelter at the same time with the black vulture. As you can see here, I have the whole life of these 2 birds. This is when they born, well, half of them, because they were even ugliest, and they are like full adult here. And in this record, because they live the whole time in the cave until they are grown up, we observe that the mom teach them how to fly, how to thermoregulate, how to start, because they're a little slow when they're they want to fly. And we have pictures about that mom teaches them everything, and also that father coming, and they're always together at the beginning of everything. So caves are very good, important for the nesting, and it's something that they do every year, because from 2014 and 2017 that I went to caves in the similar times, I always find offsprings of the nest. And what I'm doing now, maybe Isma want to know what I'm doing now here. So I will study now in Hungary for 4 years. And now finally I will work with some trilobites, answer some questions about Niphargus, a species that is very popular, very common in whole Europe and Asia actually. And we are focused in Hungary. And there's a lot of species that we have to check, because maybe there's a misidentification, something is wrong. And we are going to use basic taxonomy and DNA test to compare all the phylogenetic and tell the story about how is the diversity of this species
in the whole Hungary. So that's the main project that I will be doing here. And the reason also to this talk is because if you're interested in this moment, there's this this scholarship that I get for my PhD, but it's also for bachelor and also for master degrees and also for PhD students, and it's open today. Actually, today it will open. You can start fine if you're interested in the cave biology. We can arrange, and I can tell my advisor, because we are looking for more people for work, because I focus in one group, but there's a lot of animals in here who are living in caves. So if you're interested, and the scholarship the system is open now, and I think you have until February to upload everything. And if you have any question, you can ask me without a problem. It was easy to apply when you have the advisor. So if you have one contact like me, will be even easier. And for me, it's everything. I will thank you for the time. It's always good to talk about that. It's not necessary to work in a famous cave or with a group. You can start alone, and you will see that people will help you, because caves are so interesting, always for touristic purpose, for only for exploration, and in research it's even better. So the next topic, actually, I did with a friend a documental about the caves in my place, and we are going to present in the next international congress. So if you want to follow us in Beyond the Desert.mx is the website, and also you can follow me if you have any question about the stipendium and everything. Sometimes it's easy for me to reach me in Instagram. So thank you for everything, and thank you, Isma, for the invitation. I always like to speak about cave biology and what I find.